Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini diberikan belajarnya dengan lancar, kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ibu minta salah satu dari kalian dipimpin doa. Pada teman-teman, kita doa sebelum belajar. Amin. Sudah selesai ya. Selanjutnya sebelum dimulai juga ini kalian membaca surat Al-Insyirah beserta artinya dulu. Ya, bareng-bareng dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa hamilna ma'ana Muhammad wa qara'na 'alaika dhikrak. Dan lagi dikali ayat ke-6 ya. Fainna ma'al usri yusra. Nah, itu artinya apa tadi? Semuanya bersama kesulitan dan kemudahan itu sudah jelas ya dalam dijelasin. Intinya apa yang dimaksud di surat itu ya, berarti sesungguhnya Allah masih kesulitan pasti ada kemudahan dan jalannya nanti. Jadi nggak usah khawatir, nanti hari ini kita juga belajar ya. Belajar pasti awalnya belum bisa, tapi nanti insya Allah ada kemudahan, ada jalannya buat nanti bisa. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya ibu tanya dulu ya, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, biar bisa menjalani aktivitas sehari-hari, karena kesehatan itu mahal, sangat mahal ya. Terus sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Kemudian barangkali ada yang hadir. Yang pertama Anissa Jadra. Yang kedua Arina. Aulia. Askia. Dewi. Vini. Rima. Indra. Feby. Gita. Ika. Hikmah. Terus Laura. Maria. Terus Nabila. Nadine. Naila. Sama Sabila. Sinta. Sinta Kita. Sifakul. Terus Wafirawan Nabila. Yumna Kristi.
pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar apa ini? Ya, ini bab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, babnya ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. Ya, ini tampilkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum ibu sampaikan tujuan, kita amati video dulu ya. Sudah lihat videonya tadi? Oh, nggak lihat, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Mbak? Wah, beda videonya. Sebentar lagi kita tulis slide-nya. Tapi kan belum buka videonya. Belum ya? Sebentar. Ya, ini. Kelihatan videonya? Tapi nggak ada soalnya. Iya, nggak ada suaranya. Ini gambar sandal. Bukan sandal itu namanya wajib ya? Ya. Setelah itu dipakai apa ya? Nancep ke tanah. Selanjutnya sandalnya ini direvisi, di apa ya? Diperbaiki ya, dengan ditambahi tambahan biar dipakai enggak nancep pas lagi dipakai di tanah gitu. Dan menurut kalian hubungannya apa ini di tali sandal tadi? Mengapa seperti itu? Mengapa pas lagi sandalnya lancip itu bisa nancep, pas sandalnya ada ditambahin bawahan lagi itu enggak gitu? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Karena iya, masih bingung ya? Karena kita belajar hari ini ya. Karena jawabannya masih bingung, ini adalah video satu lagi. Kita lihat video satu lagi. Ya, ini. Lihat. Ada suaranya ya. Apa ini ada dua hewan, satunya ayam, satunya bebek. Dari kedua hewan tersebut, menurut kalian yang bisa mudah buat jalan di lumpur itu yang mana? Bebek. Kenapa? Alasannya apa? Karena ada selapunya ya di kakinya ya. Ya. Kalau ayam ada enggak? Ada. Ada, itu berarti mirip sama sandal tadi ya? Iya. Mirip ya? Mirip. Berarti struktur dari kakinya bebek sama ayam besar mana? Bebek. Bebek. Nah itu yang kita pelajari di ini. Nyata luas itu ngaruh ya buat mempermudah jalannya tadi. Nah itu dibahas di sini di bab tekanan zat padat ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini dengan detail tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya ini. Kelihatan nggak? Yang pertama, mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tekanan. Tadi kan berarti tekanan ya. Di tekanan itu ada yang namanya variabel atau yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi tekanan itu bisa besar atau kecil.
juga ada tekanan, pasti ada faktornya. Terus yang kedua, menganalisis hubungannya variabel tadi sama si tekanan tadi. Misalnya variabelnya besar, tekanannya bagaimana? Itu ya hubungannya apa? Yang ketiga, nanti kalian juga akan merumuskan formula dari tekanan tersebut. Yang terakhir, menyelesaikan soal tekanan zat padat dengan cara algoritma. Jadi ini algoritma ini termasuk bagian dari berpikir komputasional. Nah di sini di pelajaran ini nanti kalian diminta buat belajar berpikir komputasional. Apa yang dimaksud? Berpikir komputasional itu berpikir logis secara cerdas. Karena apa? Zaman sekarang abad 21 itu menuntut kita untuk berpikir kritis logis. Ya kalau misalnya kita nggak berpikir seperti itu, seperti komputer nggak cepat-cepat berpikir kritis, nanti kita ketinggalan seperti itu. Ya jadi kita sebagai manusia ya yang hidupnya di abad 21 ini kita dituntut supaya bisa berpikir komputasional. Nah berpikir komputasional itu ada tahapannya, ada 4, nanti juga ada KPD yang isinya tahapan dari berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, ya. Yang kedua ada pengenalan pola. Terus yang ketiga ada abstraksi. Yang terakhir ada algoritma. Nanti masing-masing itu di soal di KPD tersebut. Nanti bisa dilihat KPD-nya. Setelah ini dibagikan dengan KPD. Seperti itu ya. Terus juga di samping harus berpikir komputasional, kita juga dituntut buat literasi menjadi manusia yang berliterasi digital. Artinya apa? Kita berarti dituntut buat bisa menciptakan sebuah kreasi di bidang digital. Ya, kemudian kita membuat misalnya memproduksi suatu konten ya. Konten itu nanti harus didiseminasi atau disebarluaskan. Zaman sekarang kan seperti itu. Ya, jadi kita punya konten apa, terus nanti viral ya, disebarluaskan jadi viral, jadi itu yang zaman sekarang yang yang buat jadi tarikan orang-orang. Jadi sebagai intinya termotivasinya orang zaman sekarang kan banyaknya di media ya, intinya seperti itu. Makanya nanti di hari ini juga kita setelah kalian dituntut nanti mengerjakan LKPD yang buat jadi berpikir komputasi, nanti kalian juga dituntut buat membuat mind map dari materi ini menggunakan aplikasi Canva. Seperti itu ya. Ya, di bulan bukan berarti LKPD sudah berkelompok kan? Ya. Berikan kelompok-kelompoknya, terus Ibu Lina dikerjakan LKPD-nya. Setelah mengerjakan LKPD dilanjutkan membuat mind map di Canva yang di komputer masing-masing kelompok. Seperti itu.
biar ada yang presentasi maju ke depan. Terus kalau sudah presentasi semuanya barangkali ada yang ditanyakan, mau ditanyakan. Kalau nggak ada berarti langsung lanjut mengerjakan mind map di Canva. Percobanya tadi berhasil ya, pakai poin ya. Oh iya ini ya. Nanti yang presentasi bawa ininya ya, bawa ininya ke depan ya. Ya. Oh iya. Sudah ya? Belum. Ayo cepat ya. Belum. Sudah. Kamu bantu kami dulu ya. Sudah selesai? Kelompok belakang? Sudah Mbak? Sudah tadi yang kelompok yang baru selesai, Ibu minta perwakilannya bawa maju ke depan mewakili mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Yang mau ini maju, silakan. Itu Mbak Vivi yang kawan ya, ya, boleh maju ke depan. Iya.
Diperhatikan ya, ketika nanti disimak. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Ya, jadi apakah nanti jawabannya sama kayak yang kalian jawab? Kalau misalnya berbeda, berarti boleh disanggah jawabannya seperti apa. Jadi siapa? Siapa dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Itu langsung Yang jelas-jelas halamannya, langkah kerja satu belum dilaksanakan ya. Dijelaskan dilaksanakan kelompok kami, hasilnya 12. langkah kerja yang satu udah kami kerjain tadi. Yang pertama, meletakkan uang logam dalam posisi dengan posisi horizontal dan vertikal. Yang kedua, kita amati permukaan uang logam yang vertikal dan horizontal. Terus kita beri dorongan dengan gaya yang sama. Yang keempat, ambil kedua uang logam secara perlahan dan amati cekungannya. Dalam semuanya itu Yang vertikal. yang vertikal, dikasih dengan horizontal. Teman-temannya sama nggak hasilnya? Yang contohnya yang jalan ya? Vertikal. Langkah kerja yang kedua, kita letakkan dua uang logam dalam posisi dengan posisi vertikal keduanya. Kita masih permukaan uang logam yang vertikal. Beri dorongan yang sama pada kedua uang logam dengan kuat gaya yang berbeda. Ambil kedua uang logam secara perlahan dan amati cekungannya. Jelas. Yang vertikal, Yang gayanya yang lebih besar sama yang lebih kecil, hasilnya cukup yang mana? yang lebih besar, gaya lebih besar. Yang gaya lebih besar, cukupannya lebih besar, lebih dalam. Teman-teman yang lain sama enggak? Sama. Berarti percobaannya berhasil ya. Dilanjutin Mbak, jawaban dari KPD. Apabila luas yang diberikan besar, maka tekanan yang dihasilkan akan kecil. Yang keempat, uang logam yang diberikan pada gaya vertikal, gaya besar dan gaya kecil akan menunjukkan tekanan lebih besar adalah gaya besar. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi tekanan adalah gaya dan luas. Berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut. Langkah kerja pertama, dengan gaya yang sama, luas permukaan yang berbeda, tekanan mana yang lebih besar? Kesimpulan dari pola, hubungan antara gaya dan tekanan adalah berbanding lurus. Yang B, hubungan antara luas bidang tekan dan tekanan adalah berbanding terbalik. Yang ketujuh, berdasarkan pola yang kita temukan, buatlah abstrak atau model matematis yang paling sederhana untuk menghitung tekanan pada sekadar. Satu, gunakan simbol dan tabel dari komposisi I, F, E, F, A
simbolnya dari kanan. Kalau P itu tekanan, terus ya F Daya benda yang halus permukaan zat. terus rumusnya. 2. Rumuskan persamaan untuk menghitung tekanan zat padat. Tekanan T sama dengan F per K. Definisi dari tekanan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Tekanan adalah perbandingan dari daya dengan luas permukaannya. Disimak ya yang di belakang ya. Yang keseluruhan dalam lantai adalah 200 cm. Berapakah tekanan yang diberikan bangun itu pada lantai? Yaitu langkah-langkah buat menjawab soalnya. Yang pertama kita harus Diketahui mengidentifikasi dan Analisis soal. Iya. Dalam langkah pertama dibaca. Langkah pertama harus mengetahui F sama dengan 50 Newton, A sama dengan 2 meter sama 4. terus langkah kedua ngapain lagi? Tentukan rumus yang besar. Ya, rumusnya apa? P F per 2. F per 2. Rumusnya F per F per A. Ya, tadi kesalahannya ya, nggak apa-apa. Ya, tadi apa Mbak? P per sama dengan F. Ya, lanjut Mbak. Yang ketiga adalah Konvensi satuan F sama dengan 50 Newton, A sama dengan 22 meter sama 2. ya, lanjut dulu. Terus 4. Masukkan nilai dari itu. F sama dengan P sama dengan F per A, 50 per 2 sama dengan 25. sudah. Yang kelima, beri jawaban dengan satuan yang benar. P sama dengan 25 Newton atau meter pangkat 2 atau PA. Jawabannya berapa terakhir? 225 Newton per meter kubik. Ya, kalau lain ada jawaban lain. Jawabannya berapa? Nomor 5. Jawabannya adalah berapa? 1000. Tadi berapa jawabannya? 25. Oh, berarti yang sebelumnya yang benar mana? Berapa 1000? Ya, nanti dicek lagi tadi. Apa yang tadi kelompok lain yang jawabannya 1000? Dikoreksi bagaimana yang salah kelompok ini? Yang mana? Yang mana Mbak? Mbak Dewi? Ya boleh tadi dikasih masukan. Yang salah bagian konversi satuan atau angkanya. Diketahuinya berapa? Diketahui berapa? Dari nomor 1 yang diketahui adalah massa. Berapa massanya? 2 kilogram. Tadi berapa massanya Kak? 25. Harusnya 2 kilogram. Oke, berarti dari Allah bersalah ya. Ya udah nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Yang ketiga, rumusnya apa? Apa satuannya dulu? Rumus dulu apa konversi satuan? Konversi dulu apa? Menulis rumus dulu. Rumus dulu. Nah, tadi tahu rumusnya apa? Misalnya tadi ada P. Di situ P ada F, ada A. Benar enggak? Nah, itu ada satuannya. Satuannya sudah tahu kalian, yang harus dimasukkan di rumus itu. Berarti nanti di nomor 4 itu ada konversi satuan. Yang satuannya belum sesuai disetarakan dulu. Nanti ada satuan senti. Senti berarti harus disetarakan menjadi apa? Menjadi apa? Meter. Ya. Seperti itu. Tadi yang diskusi sudah. Kalau sudah, ini selanjutnya adalah membuat mind map pakai Canva. Sudah dulu ininya ya? Apa namanya? Iya, template-nya ya. Ya langsung silakan dikerjakan tadi dari hasil LKPD tadi boleh dituangkan di dalam mind map masing-masing boleh ingatannya. Waktunya adalah 5 sampai 10 menit. Ya, 5 sampai 10 menit buat mengikuti kemarin itu ada template dan barangnya kalian sudah ada tadi buat yang berbasis. Nanti isinya, mind map-nya, pengertiannya tekanan apa tadi sudah ya, dari LKPD ya. Terus rumusnya apa? Terus variabelnya apa? Yang terakhir contohnya. Seperti itu. Apa lagi? Bagus. Kolom 1 rumus, kolom 2-nya pengertian, kolom 3-nya ada contohnya, terus kolom 4-nya ada variabelnya, variabel tekanan itu kan ada ya tadi ya. Variabel tekanan apa aja ya tadi ya? Apa tuh? Variabel tekanan apa? Variabel tekanan. Iya, yang mempengaruhi tekanan itu ada berapa? Ada 2. Apa sama apa? Luas dan gaya. Teman-teman. Luas dan gaya. Gaya mbak. Apa-apa. Udah bagus. Bisa? Ada yang bisa masuk Canva-nya? Udah. Ya. Ya bagus ini. Sama kayak enggak itu? Iya. Mana? Apa-apa. Oke, ganti. Itu di LKPD ini rumusnya itu. Yang biasa ya. Ini bukan rumus tekanan. Udah lihat. Pengertian tekanan. Yang tadi Iya. salah itu 9. Sebentar, kalau misalnya masih bingung kontennya, berarti kan dari dulu jelasin ya. Isinya, jelasin dulu lihat di layar. Atas dulu, ibu jelasin dulu. Variabel yang mempengaruhi tekanan dilihat di layar. Ini buat jadi kontennya kalian. Yang pertama ada 1 apa? Gaya. Yang kedua apa? Luas. Berarti ada 2 variabel gaya.
besar berbanding lurus. Besar. Besar ya? Iya. Kenapa? Alasannya karena gaya itu berbanding Berbanding lurus. sama ke kanan. Kalau gayanya besar ya tekanannya besar tadi loh yang dipresentasikan perutnya. Kalau Iya. gayanya lebih besar berarti tekanannya besar. Bekasnya lebih dalam. Ingat ya. Ini bisa jadi buat konten di meme. Yang kedua, luas. Luas sama tekanan gimana hubungannya? Kalau luasnya besar, tekanannya kecil. Karena luas sama tekanan berbanding terbalik. Ya gitu ya. Paham ini? Ya ini nanti ditulis boleh di meme-nya. Kalau F-nya besar, maka tekanannya besar. Boleh variabel ini. Yang selanjutnya, pengertian. Pengertian ini kan ibu punya pengertian sendiri ya. Boleh juga kalian punya pengertian yang dihasilkan itu juga boleh bebas. Ya. Kalau yang tekanan ini, yang dari ibu, tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan benda padat. Ya, boleh ditulis di mind map, boleh juga pakai kalimatnya sendiri. Ya, lebih berkreasi lagi boleh di mind map. Terus rumusnya ini, rumusnya apa tekanan? Diperhatikan di sini. P sama dengan P-nya apa? P-nya tekanan. Satuannya apa? P atau PA itu bacanya Pascal. Apa? Pascal atau N itu singkatan dari Newton. Newton per meter pangkat 2 atau kuadrat. Terus F apa F? Gaya satuannya apa gaya? Newton. Terus bawahnya apa? A. Nah apa A? Luas permukaan. Satuannya apa? Meter persegi atau pangkat 2. Ini paham ya? Dari rumus kelihatan P sama F sama-sama di atas, berarti berbanding lurus. Berbeda sama A. A itu di bawah ya. Jadi sama P-nya itu berbanding terbalik. Selanjutnya ini contohnya tadi. Ini juga boleh diisi di mind map-nya kalian. Seperti itu. Ya silakan dilanjutkan. Ya, kembali lagi bisa 5 menit lagi menyelesaikan Pak. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Ya 5 sampai 10. Semoga dibuka.
habis lulus apa? Boleh contoh, boleh variabel. Iya, boleh kita nanti kita beri Ibu gimana cara ini? Bisa mbak, nggak bisa. Sebentar lagi dulu, mbak ini. Ya, ini loh. Ya. Iya. Kamu mbak gimana? Bisa dimasukkan mbak kita? Bisa ibu. Ya, ini kopi dulu mbak. Kita kopi close dulu. Kayaknya udah punya akun deh. YouTube. Waktunya mau habis ya. Ini jadi kamu perancang mau bisa. Ibu, Kayaknya nggak bisa pernah. contohnya kayak mana? Contohnya kaki, kaki itik sama kaki. Iya itu aplikasi dalam kehidupan. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa namanya? Oh, tulisan. Tadi apa aja? Ada. Terus hapus. Ada dua ini. Iya, ini juga dikurangin di pribadi. Yang pernah lagi rumput. Itu bahasa ya? Kayaknya ini waktunya udah mau habis. Selesai. Yuk dihabisin cepat. Terus kita yang sudah selesai kelompoknya. Kok bisa ingat sih?
Apa enggak? Sudah? Terus gimana Bu kembali? Oke, sudah tadi dulu. Stop dulu ya. Kayaknya kita akhiri dulu ya. Yang sudah selesai sudah ada. Sudah ada ya. Sebentar. Yang sudah selesai kan sudah ada. Nah, ini di stop dulu, kita akhiri dulu. Sebelum diakhiri, nanti dilanjutkan nanti lagi yang belum saya berhasil, angkanya nanti dilanjut nanti. Ya. Terus sebelum diakhiri kita ulas lagi. Kita sudah belajar tentang apa aja yang bagian tekanan zat. Yang pertama, apa itu pengertian tekanan? Bareng-bareng. Tekanan adalah boleh pakai itu, boleh juga. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan benda tersebut. Ya, rumusnya tekanan apa? V sama dengan Tekanan agar padat. Ya. Yang selanjutnya variabel yang mempengaruhi tekanan ada dua. Yang pertama adalah Gaya semakin besar. Kalau gayanya besar, maka tekanannya akan Semakin besar. Kalau luasnya besar, maka tekanannya Semakin kecil. Terus cara apa lagi ya? Cara menyelesaikan soal tekanan. Ya, itu ada tahapan di caranya menggunakan aktivitas algoritma. Yang pertama, yang ke satu caranya untuk identifikasi dan analisis soal. Benar? Yang kedua apa? Yang kedua kita selanjutnya apa lagi? LKPD bagian terakhir. Selanjutnya membuat pola. Benar? Ya, membuat pola. Iya. Yang ketiga, benar nggak? Benar. Yang ketiga menentukan. Yang terakhir yang terakhir abstraksi visi makna. Kita simpulkan bersama-sama ini urutannya. Pertama adalah identifikasi dan analisis soal. Yang kedua tentukan rumus yang tepat. Yang ketiga analisis soal. Yang keempat Masukkan nilai dan itu. Yang terakhir Beri jawaban satuan yang benar. langkah-langkah secara algoritma. Jadi kalau misalnya ada soal, nanti kalian bisa langsung mengerjakannya dengan langkah itu. Nanti pasti tes satu soal. Ya, Ibu harap bisa mengerjakan soal tersebut. Seperti itu. Terus selanjutnya, Ibu mau tanya, tadi sudah mengerjakan Canva ya? Yang kalian rasakan tantangannya, yang kalian kan udah mencoba, pasti kan menemukan masalah ya? Masalahnya apa di dalam mengeditkan Pak? Bingung bikinnya dari template-nya atau dari kontennya? Template-nya juga. Yang mana yang pas gitu ya? Sama lagi. Terus biar menarik. Biar estetik ya. Jadinya nanti dibaca orang lain menarik ya. Bagus ya. Ya oke. Apa ini baru belajar pertama. Nanti kalau misalnya
biasa ngedit, nanti bakalannya ini sih lebih terbiasa, jadi lebih bisa menyelaraskan. Kayaknya bagus nih kontennya seperti ini, terus desainnya kayak gini. Karena kalau misalnya apa-apa yang sudah biasa, ya lama-lama terbiasa, gimana ya kalimatnya ya? Terpaksa. Ya, intinya pertama terpaksa, lama-lama jadi terbiasa, lama-lama jadi malah biasa aja. Jadi seperti itu. Sudah, kalau sudah ini kita kasih proses silakan disediakan juga sama pulpen, ya. Soalnya ini. Soalnya sudah siap? Ya, diketahui jadi gaya suatu benda besar 50 Newton. Satu soal aja. Ini katanya menggunakan langkah-langkah abstraksi ya, langkah-langkah algoritma ya. Yang pertama, diketahui sebuah gaya sebesar 50 Newton dan luasnya adalah 2 meter pangkat 2. Berapakah tekanan pada benda tersebut? Silakan dijawab. Ya. Sudah? Belum. Tunggu ya. Ini penutupan terakhir. Ya sudah? Kalau sudah, jawabannya berapa? Tadi diketahuinya Diketahuinya 50 dengan 10 ya, berarti yang ditanyakan apa tadi? P ya. Jawabannya tadi gimana? P sama dengan berapa tadi? 50. Luasnya berapa? 2. Berarti 50 dibagi 2. Jawabannya 25. Satuannya apa? Tekanan. Satuannya Newton per meter pangkat 2 atau Pascal ya. Ya sudah, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum diakhiri Bu minta perwakilan buat membaca doa. Dan udah lagi boleh. Ya. Mari kita berdoa sebelum Setelah setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma lam tadri arju ilayya illa hadayya wa asani ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah kegiatan pada ini selesai ya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Ibu minta maaf kalau misalnya selama penyampaian materi ada banyak salah atau kurangnya dari Ibu ya. Dimaafkan apa enggak? Maaf.